Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak nikmatnya. Salah satunya yaitu nikmat kesehatan, di mana pada kali ini saya dapat menyelesaikan tugas besar pada mata kuliah praktikum pemrograman komputer. Dan tak lupa kita lantunkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya, yakni dengan judul Program kasir pada transaksi penjualan keripik Nafisa. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Hanif Al-Aslam dari kelas praktikum pemrograman B. Adapun yang melatar belakangi tugas besar saya yaitu dalam meningkatkan penjualan dan mendapatkan keuntungan dari banyaknya konsumen. Suatu bidang usaha harus inovatif dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Inovatif dalam menjual barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan, selalu memberikan hal terbaik dalam memberikan alternatif demi kemudahan transaksi. Terlebih lagi, para konsumen yang menginginkan transaksi dengan cara mudah dan akurat, salah satunya yaitu pembuatan program kasir. Oleh sebab itu, banyak pengusaha yang memanfaatkan teknologi informasi dalam penjualan karena salah satu aspek yang ditunjang adalah penjualan dan pelaporan barang-barang secara terkomputerisasi. Keripik Nafisa termasuk ke dalam kategori usaha kecil menengah, yaitu sebuah kegiatan usaha ekonomi rakyat berskala kecil pada bidang industri menengah ke bawah. Dalam proses kegiatan transaksi bisnis pada keripik Nafisa ini masih dilakukan dengan perhitungan yang manual, sehingga kurang efektif dan efisien. Cara manual ini sangat rentan sekali terjadi kesalahan, seperti salahnya mencatat karena banyaknya pesanan, sehingga terjadi kelebihan dan kekurangan dalam mentotalkan harga dari pembelian yang dilakukan oleh customer. Kendala utama pada keripik Nafisa adalah terjadinya kesalahan perhitungan dan proses rekap transaksi relatif lebih lama. Berdasarkan latar belakang tadi, maka tujuan dari pembuatan program ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan program kasir terhadap transaksi penjualan keripik Nafisa. Selanjutnya, untuk mengetahui penyajian informasi mengenai transaksi pada penjualan keripik Nafisa. Dan terakhir, untuk menghitung hasil transaksi secara otomatis dengan lebih cepat dan efisien dari keripik Nafisa. Adapun batasan-batasan permasalahan pada program ini sebagai berikut. Program yang dirancang hanya membahas menu keripik dan varian rasa keripik Nafisa. Software yang digunakan adalah Visual Studio Code dengan penggunaan bahasa pemrograman Python. Dan terakhir, dapat melakukan transaksi dari pembelian keripik yang dilakukan. Adapun bahasa pemrograman yang dilakukan yaitu bahasa Python, bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan oleh para programmer, yang dibuat oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program, salah satunya yaitu pembuatan program kasir. Python juga dikenal dengan bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dipelajari karena struktur sintaknya lebih rapi, sehingga digunakanlah Python untuk membuat program kasir. Penggunaan Python untuk membuat program kasir pada transaksi penjualan keripik Nafisa berguna untuk mengetahui informasi rincian harga keripik dan stok pembelian keripik secara akurat, efektif, dan efisien. Pada program kasir transaksi penjualan keripik Nafisa ini mengandung unsur. Yang pertama ada tipe data, yang kedua variabel, yang ketiga sintaks input dan output, yang ketiga sequential, yang keempat selection, yang kelima repetition atau pengulangan, yang keenam list, yang ketujuh adalah fungsi. Baiklah, ini adalah program kasir pada transaksi penjualan keripik Nafisa.
di sini pertama ada list. Baiklah, list adalah struktur data pada Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data. Saya menggunakan list ini agar suatu nilai dapat kita outputkan dengan lebih mudah. Seperti ini, saya meletakkan listnya di sini. Terus nah, di sini. Di sini adalah pemilihan hasil dari varianku. Saya menggunakan dalam list ini adalah -1 karena agar menghitung ujung dari hasil. Dan total harga juga saya menggunakan list dalam kurung -1. Dan di sini ini adalah untuk menggunakan list tersebut dengan menggunakan append varianku.append dalam kurung varian. Baiklah. Yang kedua adalah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 def ya, ada 7 def. Def ini adalah merupakan salah satu fungsi yang ada pada pemrograman Python. Nah, apa sih definisi dari fungsi itu? Fungsi adalah salah satu operator dalam bahasa pemrograman Python demi mempermudah penulisan program yang menggunakan kode berulang-ulang dengan nilai yang berbeda-beda. Kemudahan pembuatan program, menghemat ukuran program, membuat program jadi terstruktur, mengurangi duplikasi kode, dan fungsi dapat dipanggil dari program atau fungsi lainnya. Di sini saya menggunakan fungsi def agar program lebih terstruktur. Nah, jadi ketika kita menggunakan def ini, kita cukup hanya mengeprint atau mencetak satu kali saja. Ini juga. Jadi kita masukkan di sini di sini ada pembukaan, menu, tambahan, menulis. Ini ada cara kita mengeluarkan fungsi itu sendiri. Jika kita pembuka lagi, kita meletakkan ini di sini lagi, maka dia akan menghasilkan output yang sama tanpa harus menggunakan print sebanyak mungkin. Kalau menggunakan print sebanyak mungkin, ya akan terlihat tidak terstruktur dan sangat kurang rapi. Ya, begitulah dia. Terus di sini saya juga menggunakan dapat yang kita lihat di sini ada if, elif, dan di sini ada else. Apa sih dari kegunaan itu? Apa itu if? Nah, jadi if, elif, dan else adalah termasuk ke dalam selection pada Python. Selection ini adalah instruksi yang dipakai untuk memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan aksi berdasarkan suatu persyaratan. Di sini saya menggunakan bentuk if, elif, else dalam melakukan pengkondisian. Di sini pertama ini adalah saya menggunakan kode. Ini adalah kode integer ini termasuk ke dalam ke dalam tipe data ya. Tipe data ini banyak bermacam-macam seperti integer, float, terus dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika seseorang untuk mengetik sebuah kode dengan angka 1 atau sampai 10, saya menggunakan if, elif, dan else agar memudahkan dalam pemilihan menu ya pada grafik Navisa ini. Nah, semisal di sini, jika para customer mengetik 1, maka output yang dihasilkan adalah ubi, grafik ubi, dan elif adalah kelanjutan dari if. Kita tidak bisa menggunakan if lagi, jadi kita harus melanjutkan dengan elif, dan yang terakhir harus diakhiri dengan else. Ya, intinya begitulah. Baiklah, saya lanjutkan.
Kemudian saya menggunakan ya seperti yang dilihat di sini ada while. Wah, apa itu while? While ini adalah termasuk ke dalam repetition yang ada pada Python. Apa itu repetition? Repetition adalah suatu bagian atau blok yang bertugas melakukan kegiatan mengulang suatu proses sesuai yang diinginkan. Di sini saya menggunakan perulangan while karena memiliki keunikan yang signifikan atau keunikan yang penting. Perulangan ini menekankan sebuah pencacah. Pencacah ini ialah variabel yang nilainya akan selalu bertambah satu setelah sebuah proses selesai dilakukan. Pencacah ini akan menjadi penanda apakah proses terus akan diulang atau tidak perlu dijalankan. Di sini saya menggunakan while. While tekan sama dengan y. Pertama kita harus menggunakan tekan dulu, tekan sama dengan y. Terus di sini while tekan sama dengan y. Untuk apa? Semisal jika seorang customer sudah melakukan pembelian. Saya ulangi. Ketika customer sudah melakukan pembelian, tetapi ingin melakukan pembelian lagi. Nah, otomatis harus ada persetujuan dari suatu program. Maka dari itu digunakan while tekan Y. Di sini ada tekan sama dengan input. Tekan Y untuk melakukan pembelian kerpik lagi, dan tekan N langsung ke stop pembayaran. Ketika kita menekan Y, maka kita akan melakukan pembelian kerpik lagi nih dengan kode-kode yang telah ada pada menu. Baiklah, selanjutnya ya di sini ada sum. Sum ini termasuk ke dalam fungsi juga, di mana penggunaan sum ini untuk menjumlahkan semua total perhitungan yang ingin kita jumlahkan secara keseluruhan, tanpa harus membuat total harga ditambah total harga ditambah total harga. Mungkin itu sangat kurang efektif ya. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari output yang dihasilkan. Di sini mungkin kita putar lagi ya. Oke. Di sini outputnya terdapat baiklah, di sini kita putar. Nah, di sini terdapat kata assalamualaikum, selamat datang keripik Nafisa. Terus ada menu keripik. Kodenya 12345. Jika kode 1 yaitu keripik ubi, ini adalah jumlah satu bungkusnya dengan harga 35.000. Yang kedua, keripik pisang, satu bungkusnya dengan harga 35.000 dan sebagainya. Di sini juga ada tambahan varian rasa. Kode 1 varian rasanya jagung manis, harganya 5.000. Berarti di sini ada pertambahan varian rasa dengan jika kita menambah, maka harganya juga akan bertambah sebanyak 5.000. Di stok pembelian ini ada identitas pembeli. Masukkan nama pembeli. Baiklah, kita masukkan nama pembeli, yaitu saya sendiri, Hanif Al-Aslam. Masukkan alamat email pembeli, Hanif Al-Aslam 098. Di sini kita diminta untuk memasukkan nomor WhatsApp 0408519. Masuk. Nah, di sini ada input. Masukkan kode untuk memesan makanan pada pilihan menu keripik. Nah, kode di sini terdapat 5 kode ya. Kode 1 keripik ubi, kode 2 keripik pisang. Baiklah, mungkin saya ingin memesan keripik stik ladi, yaitu dengan menekan kode 5. Terus di sini diminta untuk memasukkan jumlah keripik. Jumlahnya berapa nih? Satu saja ya, cukup lah. Terus di sini masukkan tambahan varian rasa.
ada 3 varian rasa dengan kode 123. Mungkin saya akan masukkan kode ketiga, yaitu rasa balado. Oke. Nah, di sini ada while-nya. Tekan Y untuk melakukan pembelian Capic lagi dan tekan N langsung ke stok pembayaran. Baiklah, mungkin saya akan membeli lagi. Tekan Y. Oke, masukkan kode lagi. Kode 2. Jumlah Capic 1. Varian rasanya jagung bakar 2. Mungkin cukup sudah ya. N. Langsung ke stok pembayaran. Nah, di sini ada pertambahan stick. Langsung masuk ke dalam listnya ya, masuk ke dalam struknya. Terus kita lakukan pembayarannya sekitar 100.000. Saya ingin bayar 150.000. 1, 2, 3. Nah, di sini ternyata terdapat diskon 10.000. Total pembeliannya 12. 120.000. Diskonnya 10.000. Harga totalnya 110.000 karena dikurang diskon. Terus saya membayar dengan sebanyak 150.000. Terus uang kembali yang ada pada saya yaitu 40.000. Dan di sini ada tulisan terima kasih telah melakukan pembelian. Wah, sangat detail sekali ya. Nah, kenapa di sini diskon? Oh, ternyata di sini di total harga. Jika total harga lebih dari 100.000, diskonnya ada 10.000. Terus harganya menjadi harga total tadi dikurang diskon. Nah, jika else ini kebalikan dari if. Jika kita lebih kurang dari 100.000, maka diskonnya menjadi 0. Harganya ke total pembelian. Di sini ada input output ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan pada program yang telah saya buat, yaitu program kasir pada penjualan Capic Navisa. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.